Iya, Bung John, walaupun tadi Anda ketawa-ketawa bilang kalau ada teman-teman yang masih di dunia hitam datang ngajak lagi, tolong kami dipimpin lah. Kami ini kurang gagah sekarang ini, sering kalah kalau berantem sama sesama preman. Nah, ini kan godaan. Mungkin bukan pemaksaan, tapi mereka berharap Anda memimpin mereka lagi. Terus Anda memang guyon bilang, oh nanti saya akan khotbah di situ, saya ajak mereka kembali ke jalan Tuhan. Ya. Ini kelihatannya bercanda, tapi bagaimana Anda meyakinkan teman-teman nanti? Sementara mereka udah hidup enak, tanda kutip, dapat uang banyak. Ya, pada prinsipnya hidup ini kan pilihan. Jadi kalau saya udah ambil pilihan bahwa saya harus mencari kerjaan surga, siapapun nggak bisa mempengaruhi saya lagi, karena tadinya saya di dunia saya udah bosan dan sampai pada puncak sebenarnya. Pada puncak, ya? Udah puncak. Kejahatan apa yang belum pernah Anda lakukan, Greg? udah mentok. Jadi semua orang udah tahu. Dan sekarang saya kalau udah dengan keyakinan saya bahwa saya harus melayani Tuhan, saya harus mencari kerjaan surga, siapapun nggak bisa mempengaruhi saya lagi. Dan mungkin teman-teman ini tinggal saya akan ngomong bahwa oke, untuk apalagi kalian mau hidup di dunia keras. Saya ini yang kalian tahu siapa saya, tetapi Tuhan menjamah saya. Marilah kita lakukan berbuat yang baik untuk orang. Jangan kita selalu menakuti orang terus. Apa kalian gak punya hati? Saya yakin bahwa kalau mereka dan saya akan berdiskusi dengan mereka tentang firman, yakin bahwa mereka akan hatinya akan berubah. Mungkin kalau mereka punya hati pasti mereka akan berubah. Dan nah, ini setelah mereka lihat, ini kan video Anda udah menyebar kemana-mana nih. Ya. Pasti teman-teman sudah tahu juga perubahan yang terjadi. Ya. Reaksi atau komentar mereka apa ya? Ya, banyak yang sangat mendukung. Tapi ada juga yang menentang. Ada juga yang bilang, loh kebung sekarang udah bertobat. Gimana kita ini? Kita gimana sebenarnya? Ini hidup ini kan pilihan. Oke, hidup adalah pilihan. Oke, mau pilih yang jalan ini atau jalan kebaikan. Oke, jadi teman-teman tahu ya, komentarnya macam-macam. Iya, banyak yang kontroversi, banyak. Nah, ini kalau mau dilihat ke belakang sedikit ini ya. Dunia hitam ini membuat Anda juga kehilangan orang-orang terkasih dalam hidup Anda. Kakak ya, waktu itu kakak juga dalam konflik mati dibunuh ya. Kemudian adik, kebetulan peristiwanya ada di Metro TV waktu itu ya. Bagaimana dia ditembak lagi main catur ya di daerah Bekasi kalau nggak salah. Di dekat rumah juga. Dekat rumah ya. Termasuk yang pemilik warung juga kena tembak. Nah, bagaimana Anda melihat sedikit ke belakang kehilangan orang-orang terkasih dalam hidup Anda, sementara mereka belum melihat Anda berubah atau mereka belum sempat berubah seperti Anda? Hanya saya punya satu keyakinan bahwa manusia lahir itu dan mati itu dengan caranya sendiri-sendiri. Dan mungkin kakak saya yang mati dibunuh, memang takdirnya memang dia lahir dan harus mati dibunuh. Dan adik saya pun memang dia lahir mungkin mati harus ditembak. Kalau saya lahir kalau mungkin mati ditembak, saya udah mati, Pak. Kalau saya lahir mungkin mati di kena parang, saya udah mati ketusuk. Jadi badan saya kena parang, udah pisau, udah peluru, udah. Tapi saya nggak mati. Berarti kan mungkin matinya saya mungkin waktunya caranya berbeda. Ini rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Jadi apa yang kakak saya maupun adik saya menerima itu, saya pasrahkan bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil. Oke. Ada penyesalan nggak kenapa mereka belum seperti Anda, artinya berubah, mengenal Tuhan, mengenal Yesus itu? Ya. Ada penyesalan nggak atau Anda sudah ikhlas, sudah paham? Saya udah ikhlas, udah ikhlas. Memang mungkin itulah jalannya. Itu jalannya mereka. Jadi yang penting bagi saya tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Dan itu terjadi hari ini ya? Itu terjadi hari ini. Istri dan anak-anak, bagaimana reaksi mereka melihat papanya, melihat suaminya seperti sekarang berubah? Apa reaksi? Istri dan anak mereka sangat senang, sangat sukacita. Mereka tahu saya di penjara, saya bisa ngepel. Nggak percaya tadinya pasti ya? Saya sampai istri telepon kasih Benadik, kasih Benadik, oh itu Bung di sini ngepel ini, tapi yang benar ya di rumah nggak pernah pegang sapu. dan ya mereka senang. Mereka senang semua. Kebetulan anak saya yang pertama udah lulusan Trisakti,
ekonomi cum laude. Hukum laut. Cum laude. Jadi bapaknya nggak lulus semua ya? Ya, dan Anaknya prinsipnya cum papa boleh sekolah putus, tapi Anak. anak-anak harus pendidikan harus sampai selesai. Ini anak laki perempuan? Anak perempuan. Terus ada anak laki, 5 ya? Iya 5. Yang laki-laki nomor 1 Iya. di Jayabaya, ambil hukum juga. Oke. Perempuan yang nomor 3 ambil collection internasional. Wow. Laki-laki nomor 4 ambil hukum di Trisakti, yang 5 masih SMP. Oke, jadi ini bapak boleh preman, boleh nggak selulus semua ya, tapi anak-anak pendidikan Anda perhatikan betul itu ya? Saya selalu ngomong ke anak-anak bahwa sekarang tugas papa cari duit. Tugas kalian apa? Belajar dan belajar dan belajar, itu aja. Jangan seperti papa Jangan nanti. seperti papa. Ya, cukup batas papa aja. Karena papa begini karena keadaan. Tapi papa mau anak-anak papa tuh harus sekolah, sekolah, dan sekolah, dan sekolah. Karena orang-orang cerdas akan merubah dunia ini, tapi kalau bodoh seperti papa nggak bisa. Coba ulang kalimat bagus itu tadi. Karena orang-orang cerdas yang bisa merubah dunia ini. Tapi kalau bodoh seperti papa nggak bisa. Jadi ya puji Tuhan, anak-anak saya pun otaknya juga cerdas-cerdas. Tapi bagaimana, mereka nggak malu atau nggak merasa nggak nyaman punya papa preman dalam hidup mereka gini, kok bisa mereka sukses ya? Kan biasanya kalau keluarga preman gini kan anak-anak rusak semua. Saya segala-galanya untuk anak. Walaupun saya di luar bengis, tapi kasih sayang saya terhadap anak-anak itu lebih dari segala-galanya. Menarik ini, hidup dalam kontradiksi ya. Ya. Satu sisi ada dunia gelap, Anda harus kejam di sini. Ya. Di satu sisi ada keluarga kecil di mana Anda menunjukkan kasih sayang di dalam rumah ya. Jadi mungkin anak-anak saya selama mereka dari kecil sampai saya belum pernah mau pukul atau bentak. Kalau saya berpanggil anak saya baru panggil aja mereka udah tahu, langsung mereka nangis. Jadi, kenapa harus nangis? Nah, papa cuma panggil ke saya. Jadi waktu pas kasus yang terakhir ini, Iya. itu anak-anak saya di sekolah, waktu mereka masih sekolah, mereka tahu bahwa ini anaknya John Kay. Akhirnya udah pada teman-teman mereka, orang tuanya datang, mau kenal sama anaknya John Kay. Anak John Kay kayak apa? Kayak ternyata di sekolah mereka sangat baik, sangat santun. Teman-teman mereka pun sangat santun. Nggak ada yang mentang-mentang bapaknya preman langsung semua sosok Di sekolah juga jadi preman enggak ya? Enggak. Oke, jadi itu minimal kalau Anda gagal di dalam kehidupan nyata di dunia ini dalam konteks mencari uang, tapi di sini Anda berhasil ya. Bagaimana anak-anak tidak terjerumus pada narkoba, kehidupan premanisme, kejahatan. Nah, sekarang pertanyaan yang pakai logika aja nih. Anda begitu mudah sekarang, selama ini cari uang ya. Sekarang mau jadi hamba Tuhan, saya nggak tahu mau lanjut ke jadi pendeta atau tidak. Kan selalu orang bilang biasanya kalau jadi pendeta hamba Tuhan itu kan relatif hidupnya sederhana dan cari uangnya nggak gampang juga. Nah ini kan kontradiksi, Anda emang udah kaya raya sampai nggak perlu uang lagi. Nah, bagaimana kehidupan selanjutnya tanpa cari uang dengan cara yang lama? Mungkin setelah saya bebas, saya pun akan usaha yang kecil-kecil untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup saya dan keluarga saya. Apa yang terpikirkan? Ya mungkin buka restoran. Jadi kehidupan normal lah ya. Kehidupan normal. Lepas dari itu harus kerja keras. Ya, dan melayani Tuhan, itu aja. Saya yakin bahwa dengan ayat itu kita tetap melayani Tuhan dan mungkin kita usaha kecil-kecil pun pasti diberkati sama Tuhan. Memang kalau untuk kebutuhan hidup, uang secukupnya bisa, Pak. Tapi kalau untuk gaya hidup, uang segudang LP ini pun gak cukup kalau untuk gaya hidup. Gaya hidup ya. Kebutuhan hidup pasti berapapun kita cukup karena untuk hidup. Tapi kalau gaya hidup kan tak terukur ya. Orang mau mewah semewah-mewahnya nggak akan ada batasannya. Nggak akan ada batasnya. Jadi kesadaran ini baru datang juga di penjara. Iya, betul. Oke, nah di Lembaga Pemasyarakatan Permisan ini ada rekan Anda juga ya, artinya teman sesama narapidana atau binaan yang juga saya dengar mengalami perubahan. Ya. Nah, dia seorang teroris ya, pernah ngebom atrium di Senen. Ya. Kemudian dia masuk di sini dan saya dengar-dengar juga dia mengalami perubahan. Jadi ini kan
cerita yang positif datang dari lembaga pemasyarakatan. Ya, ini cerita ini luar biasa karena orang nggak percaya di lembaga pemasyarakatan ada seorang John Kay, preman yang bengis itu bisa sadar. Nah, kemudian ada program revitalisasi. Ya. Nah, ini makanya saya datang, saya ingin mendengar, termasuk mendengar kisah tentang teman kita Edi Setiono atau yang biasa dipanggil Abbas ya. Abbas ya. Nah, kalau gitu kita rehat sejenak. Oke, Nanti baik. habis ini kita akan ngobrol dengan mantan teroris yang dihukum seumur hidup yang katanya juga mengalami perubahan di lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan ini. Bagaimana ceritanya? Saya rehat sejenak. Pastikan Anda ikuti terus Kick Andy. Dulu Anda punya pemahaman tentang negara ini seperti apa? Sehingga Anda kemudian dianggap sebagai teroris. Mas Abbas. Abbas. Terima kasih. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Aduh, senang sekali ya. Ayo ya, kita ngobrol ya. Ya, silakan. Nah, boleh tahu Anda di sini seumur hidup ya? Saya diputus sama hakim waktu itu MT, Pak. Oh, hukuman mati. Iya. Cuman Oke. saya berusaha banding. Iya. Nah, pengadilan tinggi menurunkan jadi ESA. Oke. Jadi seumur saya dituntut hidup. 20 tahun, diputus MT, banding 20 ESA. Sampai sekarang kasasi pun tetap ESA. Oke, jadi seumur hidup di sini ya. Seumur hidup. Jadi udah berapa lama di sini? Saya di Salemba hampir 2 tahun. Salemba Terus 2 tahun. di Cipinang 5 tahun kurang 3 bulan. 2008 tanggal 28 bulan Mei saya pindah ke LP Batu. Sampai 2017. Baru 2008 sampai 2017. Jadi total berapa lama Anda di dalam lembaga pemasyarakatan ini? Sekarang hampir 18, Pak. 18. Keinginan untuk satu hari bebas itu masih ada atau? Jelas masih. Pasti Pak. masih ya. Upaya hukum apa yang sudah pernah dilakukan? Saya sekarang sedang ngurus perubahan hukuman melalui lapas. Oke. Melalui lapas. Apa perubahan yang Anda harapkan itu? Ya bisa berubah jadi hukuman sementara 20 tahun. Oke. Tapi kalau boleh dibilang dulu Anda punya pemahaman tentang negara ini seperti apa? Sehingga Anda kemudian dianggap sebagai teroris. Ini sebenarnya salah dalam hal seperti itu. Saya tetap warga negara Indonesia yang baik. Oke. Saya mengakui Indonesia negara yang tetap bersatu dari dulu. Karena kasus saya kan kasus konflik dari Ambon. Maaf ya Bung ya. Karena saya juga sama Bung John ini nggak pernah ada masalah dari mulai Batu sampai ke sini. Oke. Jadi saya kasus konflik Aja Ambon. ya? Oke, jadi bukan urusan mau Bukan mengubah. merubah pemerintah ini. Oke. Jelas saya punya akte kelahiran, KTP punya, paspor ada. Dan Anda gitu. masih mengakui itu ya? Iya, dan saya nggak pernah mengatakan tidak NKRI dari dulu. Dan saya nggak pernah di Pasir Putih atau di Batu yang orang bermasalah seperti itu. Gitu. Jadi kasus saya jelas kasus dari konflik Ambon. Cuma kesalahan saya akui satu kesalahan, saya bawa ke Jakarta gitu. Nah itu saya kena undang-undang hukum di situ. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu tayangan berikut ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan masa lalu. Begitu pula dengan Edi Setiono atau yang akrab disapa Abbas ini. Ia adalah mantan teroris yang pernah terlibat dalam kasus pemboman Plaza Atrium Senen, Jakarta pada 23 September 2001 silam. Tak berselang lama, Abbas ditangkap pada 11 September 2001. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2002, Abbas disidang. Atas perbuatannya itulah lalu ia sempat divonis hukuman mati. Namun, melalui upaya banding ke pengadilan tinggi, Abbas akhirnya mendapat keringanan hukuman seumur hidup. Setelah beberapa tahun kemudian, ia dipindah ke lapas Nusa Kambangan. Orang dua di mana nih? Latihan, hormat, gerak. Tegak, gerak. Seiring berjalannya waktu, ia mengaku sudah menjadi pribadi yang baik dan kembali ke jalan yang benar. Disinilah
kakek 3 cucu ini menemukan pintu pertaubatan bersama narapidana lainnya. Kini, bersama narapidana lainnya, ia mengajar baca tulis Al-Quran dan membuat kerajinan anyaman. Nah, kalau dilihat tadi apa yang Anda lakukan di masa lalu, ya, kemudian Anda 18 tahun di lembaga pemasyarakatan, pindah-pindah dan akhirnya ada di sini. Nah, yang saya dengar juga adalah terjadi perubahan dalam hidup Anda, ya. Boleh tahu awal mula perubahan itu terjadi dan apa yang berubah dalam hidup Anda? Waktu saya di LP Batu, saya sering didatangi sama yayasan-yayasan atau dari BNPT, dari mana-mana sering datang. Mereka menceritakan keadaan konflik yang sebenarnya di Ambon, gitu. Ternyata itu ada rekayasa, gitu. Dan memang pada waktu saya di Cipinang pun saya kumpul sama Berti dan teman-teman yang lain dan tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, iya, karena memang bukan daerah konflik waktu itu di Cipinang gitu. Jadi memang sudah dari Cipinang pun saya sudah aktif di masjid membina anak-anak gitu. Karena memang dari hati nurani saya ingin tidak mengulangi persoalan-persoalan yang di Ambon itu karena sekarang posisi saya itu bukan daerah konflik gitu. Jadi saya punya aktivitas-aktivitas yang positif mulai dari Cipinang sebenarnya, bukan setelah di sini. Di Cipinang saya membina anak-anak supaya anak itu memberikan satu perubahan dalam kehidupan mereka. Apa saja yang Anda lakukan untuk memperbaiki hidup dan mungkin kesalahan masa lalu? Ya, artinya kita tidak membuat masalah lah di LP. Mengajar teman-teman, memotivasi teman-teman supaya tidak mengulangi satu kesalahan yang sama, saya bilang. Banyak teman-teman sering bertanya, curhat sama saya seperti itu. Saya bilang, jangan sekali-kali kalian mengulangi satu kesalahan yang sama. Seperti kita berjalan di dalam satu jalan yang berlubang, lantas kita akan masuk lagi jalan itu lagi, terus masuk lubang lagi, itu berarti kita orang bodoh, saya bilang gitu. Itu yang sering saya motivasi sama teman-teman. Biasa Anda sampaikan di situasi seperti apa ini? Saya kadang-kadang suka jalan sambil teman-teman suka bertanya sambil ngobrol-ngobrol gini. Tidak di forum, tidak ada di forum di sini. Memang kita tidak pernah mengadakan forum kecuali orang yang belajar Iqra gitu. Jadi Anda melakukan pendekatan individual ini ya? Seperti kayak di kamar kita kan, satu kamar sekitar 19 orang. Itu bukan teman-teman terorisme, bukan. Ya. Dari segala unsur ada. Narkoba, kriminal, semuanya ada, pembunuhan juga ada gitu. Jadi mereka sering, kita dianggap ustadz gitu kan, padahal bukan gitu. Cuman kita ngerti sedikit gitu, terus sampaikan apa yang kita pahami itu. Gitu. Jadi pelajaran apa yang paling berharga yang Anda dapatkan ketika hidup dari penjara satu ke penjara yang lain? Saya bangga Pak berteman dengan orang-orang seperti ini Pak. Kenapa? Saya senang, karena mereka ternyata hatinya baik semua. Pada dasarnya. Hatinya baik semua. Baik. Tapi kenapa bisa berada di sini? Jadi teman-teman itu karena lingkungan yang membentuk mereka. Padahal dasarnya seperti contoh teman yang kerja-kerja di sini. Iya. Itu Masya Allah semuanya baik semua itu. Saya tahu dari hati ke hati mereka. Cuma persoalannya kan image di luar itu tentang penjara itu selalu jelek. Iya. Terus berita ini nggak adil. Kenapa saya katakan nggak adil? Iya. Selalu diberitakan LP ini jelek. Tempat pengedaran narkoba segala macam. Padahal itu sebagian kecil aja oknum. Bukan semuanya. Bahkan segi positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Itu yang tidak dilihat dan tidak diliput. Tidak pernah ada yang meliput. Orang kayak saya ini nyari kesalahan orang. Makanya ini alhamdulillah Pak Ani datang ke sini nih. Mudah-mudahan bisa sampai keluar ini berita ini. Gitu bahwa LP itu tidak seperti yang mereka katakan seperti itu, image jelek gitu. Jadi nggak melulu negatif ya. Tidak. Tapi stigma masyarakat tentang mantan narapidana itu kan melekat terus ya. Pesan Anda kepada siapapun yang menonton acara ini terhadap para mantan napi yang nanti keluar dari sini apa? Ya, pertama saya minta sama masyarakat di luar sana, yang paling utama itu dia bisa menerima dulu bahwa napi ini tidak seperti apa yang mereka bayangkan gitu. Mereka ini semua rata-rata korban gitu. Korban daripada sistem sebenarnya gitu. Mungkin kalau kita bicara lebih luas lagi, sistem ini kan mungkin tidak sampai menyoroti pembinaan kepada masyarakat yang kecil Pak. Terus lapangan pekerjaan juga susah gitu kan. Sehingga mereka rata-rata ini
terpaksa semua teman-teman itu berbuat seperti jual narkoba segala macam, ya kan, pembinaan masyarakatnya kurang, gitu. Terutama mungkin ya pemerintah yang harus kita ingatkan, gitu kan. Nah kalau Bung John, apa Jadi pesan Anda kalau- bagi masyarakat? Pesan saya kepada masyarakat bahwa napi sekarang ini bukan seperti napi yang dulu lagi. Bedanya apa? Bedanya karena sekarang sistem penjara ini udah berubah. Dan memang kami napi di sini dibentuk untuk bisa layak di masyarakat nanti. Dan saya yakin bahwa ke depan nanti mungkin dengan ada sistem penjara seperti sekarang ini akan merubah dan mengurangi tingkat kejahatan. Jadi Betul-betul pembinaan ya? ini benar-benar pembinaan. Oke. Dan narkoba, no, steril. Kalau untuk di Pulau Nusa Kambangan, mulai saat ini udah nggak ada sama sekali narkoba. Maupun jangankan narkoba, handphone aja kami udah nggak pakai. Oke. Semua di wartel. Jadi benar-benar ini pembinaan untuk kami bisa dilepas. Kalau memang keluar, kami tetap bisa Artinya sudah siap. diterima di masyarakat dan siap untuk Oke. ya melakukan hal-hal yang positif untuk masyarakat. Nah, Tuhan. terus keluarga gimana keluarga? Alhamdulillah, Anda punya 3 anak ya? 3 anak putri semua. Putri semua. Bagaimana mereka melihat ayahnya ini? Ya dia pikir saya nggak salah, dia bilang katanya baik. Jadi ada keyakinan mereka bahwa ayahnya tidak salah Iya. ya? Oke, kalau Bung John, sebelum saya tanya Anda ingin jadi apa atau melakukan apa setelah keluar dari sini, yang saya ingin tahu juga, Ya. soal dendam ini apa bisa hilang atau masih melekat terus? Memang waktu saya belum baca Alkitab, itu memang saya dendam sekali. Tetapi setelah saya baca Alkitab, bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa kau harus mengampuni musuhmu, baru kau bisa diampuni oleh Bapa. Nah, sekarang memang itu berat untuk saya lakukan, tapi suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, saya harus bisa mengampuni. Baru Tuhan mengampuni saya juga. Kalau saya nggak bisa mengampuni mereka, saya juga nggak diampuni. Oke, terima kasih luar biasa. Saya terinspirasi. Ya, sampai jumpa di luar ya, nggak boleh di sini lagi ya. Ya betul. Salah, saya selalu siap. Ya, sampai Oke, Bung. ketemu di luar. Ya, ya. Kali ini Thank sudah you. pasti tahun depan ya. Siap, Kita ketemu. siap. Ya, Jadi ya. saya mau ke sana, mau lihat kegiatan-kegiatan mereka. Silakan. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Ya. Ikuti terus apa yang terjadi di LP Permisan Nusa Kambangan ini. Ikuti terus Kick Andy. Setelah menunjukkan indikator perilaku sudah semakin baik, tertib menjalankan ibadah, bisa berkomunikasi dengan lingkungan, bisa menyampaikan harapan, kemudian bisa menyampaikan ide-ide baik, dipindahkan ke medium security. Terima kasih Terima kasih. diizinkan untuk Siap, melihat siap. apa yang dilakukan di dalam sini. Siap. Terima Jadi kasih. apa itu pemahaman Iya. revitalisasi? Intinya revitalisasi ini bagaimana merubah mereka dari yang tadinya melakukan pelanggaran, sadar diri, tobat, kemudian tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Lalu program konkretnya apa itu? Nah ini dalam prosesnya ada 2 model pembinaan, intramural treatment Apa itu itu? di dalam pembinaan kepribadian yang outcome-nya mereka menjadi lebih baik, sadar, tertib, menjalankan ibadah dan seterusnya. Kemudian pembinaan kemandirian. Nah, ini pembinaan kemandirian. Kemudian setelah menunjukkan indikator perilaku sudah semakin baik, tertib menjalankan ibadah, bisa berkomunikasi dengan lingkungan, bisa menyampaikan harapan, kemudian bisa menyampaikan ide-ide baik, dipindahkan ke medium security. Oke. Di medium Di security, sini ini ya. di sini di lapas ini mereka ditekankan untuk menguasai keterampilan. Nah, Untuk ini bekal hasil keluar. assessment, betul. Oke. Keterampilan apa? Tentu berdasarkan minat bakat yang bersangkutan, kemudian diperkuat dengan pakar yang kita datangkan dari luar atau dari internal jajaran pemasyarakatan.
Setelah mereka menguasai keterampilan ini, mereka nanti akan ditempatkan di lapas minimum security. Di sini ada. Oh, yang tadi terbuka ya, betul, bebas di rumah-rumah ya. siap. Nah, di Oke, sana ada level yang makin betul. lama makin Di oke. sana mereka nanti hanya menghasilkan produk, baik barang maupun jasa. Jadi setelah kelakuannya baik, berperilaku baik, Iya. kemudian punya keterampilan, berperilaku produktif, ditempatkan di minimum security. Nah, di minimum security aksesnya sudah boleh bertemu dengan keluarganya, tidur dengan istrinya, mohon maaf, bisa menggunakan akses telepon. Dan bisa bercocok tanam saya lihat Bisa tadi di ya. luar, betul, Oke. bisa Ya seperti warga berinteraksi. masyarakat biasa Betul, aja, cuma tapi bedanya masih di dalam betul. pulau Nusa Nah, Kambangan. betul. Nah, kalau yang sekarang depan mata kita apa yang bisa dilihat ini ini? aneka macam pembinaan kemandirian, Iya. pembinaan yang nantinya hasilnya adalah mereka semakin terampil berdasarkan assessment yang dilakukan oleh teman-teman di sini dengan dibantu oleh mitra kerja kita. Ada yang bisa batik, dan batiknya ini sudah ke mancanegara. Ada batik yang sudah menjadi souvenir kami. Icon ini ya? Ini dia Suketeki namanya. Suketeki, Batik oh, Suketeki. iya. Ini produk dari teman-teman kami dan sudah di boleh lihat ya, patenkan. Pak? Nah, Suketeki ini sebenarnya ada filosofinya, ada Apa itu? filosofinya. Ini Suketeki hidup terus walaupun diinjek-injek. Oh iya. Hidup terus dan harus bertahan hidup. Rumput yang bandel. Iya. Terus ini diapakan? Dijual atau? Dijual kemana? Dijual ke publik. Kalau ada yang berkunjung terus mau beli, ada tempat untuk membeli. ada tempat Kalau untuk tidak, ini. ini dipasarkan di mana aja? Yang pasti di galeri kami, di Sarinah ada juga. Kemudian melalui online, e-commerce, Iya. kita sudah Oh, masuk, sudah masuk ke online Sudah system. online ya? Oh, ini lagi nah, ya? ini teman-teman. Terus ada apa Nah, lagi ini nih? keset kaki. Ini ada beberapa saudara kita dari luar sana. Dari luar Jadi ya? di permisan ini medium security, ada 24 warga negara asing yang di sini. Ada di Jadi sini ya? iya. Dan ini sudah ada yang diekspor ke Australia. Oh, ini bikin perahu-perahuan. Iya. Jadi keranjang, perahu, semua dari apa? Materi rotan, Materi rotan, Terus kebetulan ini rotan di sini ada plastik-plastik juga. ini ya? Dari plastik. stripe itu yang biasa untuk Siap, betul. untuk bungkus kotak-kotak box Iya, gitu, iya, itu betul. bisa dimanfaatkan Nah, untuk ini untuk, ya. Ya, belanja untuk tempat telur, untuk tempat apa Iya. yang Bahkan mungkin- vas bunga ini bisa Siap, taruh iya, bunga juga. siap. Udah berapa lama ini? Untuk Dilakukan pelaksanaan revitalisasi ini memang dimulai dari Agustus kemarin, tapi sebelumnya sudah ada. Ini di semua LP ya? Sekarang pilot project. Ini jadi pilot project. Oh, ya, di oke. beberapa tempat sudah, tapi campur aduk masih Baik, Bang. baik. Jadi Di sini lebih fokus ada medium ya. security. Pokoknya medium security semua harus bekerja. Wah, ini Ya. bikin keranjang. Keranjang apa? Iya, akhirnya nanti jadinya begini nih ya. Ini limbah. Nah, Oh, jadi kalau udah dipotong-potong jadinya kecil. Oh, iya iya. Supaya bisa terpakai, nggak ada ya, yang terbuang. nggak ada yang terbuang, Bang Andi. Wis. Nih, keren-keren nih. Ya, ini bisa untuk tempat. Ya tadi kalau untuk pot bunga keren Iya, juga ini, Bang ini Andi. kasih bunga, Iya, betul. ini Baru tempat- untuk souvenir. Iya, Mungkin bahkan nilainya lebih tinggi. Tempat kosmetik juga Ya, bisa. bisa juga. Ya. Nah, Dari ini piring ini alam. lumayan ini buat. Iya, untuk tempat buah. Atau kita buat kalau Nas. yang lebih ringan bisa buat makan yang nggak Iya, usah dicuci iya. piring. Dengan daun, dilapisin Iya, daun, betul. daun. Nah, ini juga Wah, bisa untuk tempat ini. bunga, Bunga. untuk untuk vas Tuh. bunga, betul. Dari Pinter-pinter juga sepeda-sepedaan. kreasinya ya. Ya, Bu Utami, apa yang Anda harapkan dari masyarakat untuk melihat teman-teman yang sudah mendapat keterampilan, mendapat pembekalan ya? Tentu penerimaan yang tulus, karena mereka adalah bagian dari kita. Melakukan kesalahan kemarin juga mungkin akibat dari kita yang tidak memberikan kesempatan, tidak atau belum memberikan pemahaman yang benar kepada saudara-saudara saya yang ada di lapas rutan. Jumlahnya sekarang 260.000, Bang Andi. Tersebar di 522 lapas dan rutan di 33 provinsi. Sementara kapasitasnya hanya 126.000. Jadi lapas dan rutan bukan tempat terbaik bagi kita. Tapi setelah mereka melalui lapas rutan, menjalani kehidupannya selama beberapa waktu,
kami sangat amat berharap kepada saudara-saudara kami yang di luar sana menerima dengan ketulusan. Tidak boleh mereka didiskriminasi, beri kesempatan juga untuk berkontribusi. Jadi mudah-mudahan ini memberikan citra yang berbeda dengan Amin. pemahaman Amin. orang luar tentang lembaga pemasyarakatan. Terima kasih Bang Baik, Andi terima tentunya. kasih. Iya. Kenang-kenangan dari teman-teman di sini. Wah, Ah, ini siapa yang ini. ngelukis saya ini? Punya Kick Andy ini. Itu tadi cerita inspiratif dari LP Permisan di Nusa Kambangan. Kita bertemu dengan beberapa tokoh yang katanya jahat, katanya bengis, dan ada juga yang melakukan terorisme, tanda kutip. Tapi kita tadi dengar cerita mereka tentang bagaimana mereka berubah di dalam sini, bagaimana kegiatan juga kita tadi bisa lihat, apa yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Mudah-mudahan dengan demikian stigma negatif itu bisa berkurang, syukur-syukur hapus sama sekali, sehingga kita bisa melihat para mantan napi lebih pada sisi kemanusiaan mereka, bukan pada kesalahan yang mereka sudah pernah lakukan. Semoga cerita kali ini menginspirasi kita semua untuk berbuat baik dalam hidup kita. Tapi sebelum itu, saya ingin berbagi buku juga, judulnya Makin Sedikit Makin Bahagia, 101 kisah tentang mengubah hidup dengan melepaskan apa yang dimiliki. Tidak mudah, tapi mudah-mudahan buku ini menginspirasi kita juga. Dan buku ini bisa Anda dapatkan melalui kuis di Twitter Kick Andy dan juga di website Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tadi terlambat menyaksikan acara ini, Anda bisa menyaksikannya di metrotvnews.com. Akhir kata, semoga kita selalu berbuat baik dalam hidup kita. Sampai jumpa. Hari-hari sepi ku lalui, menatapmu dari balik jeruji. Rasa rinduku takkan dalam sepi. Duhai kekasih, aku ada di sini. Salah langkah ini ku sadari, sesal kemudian pun tiada arti. Mohon maaf atas sikapku selama ini, segala salah pastikan ku